Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Qawaid Fiqhiyah, yaitu Ibu Eva Fadilah SHMH, dan tidak lupa juga kepada teman-teman sekalian yang sedang mendengarkan. Baik, sebelum melanjutkan ke materinya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lina Waliyah dengan NIM 2011-2011, jurusan Hukum Tata Negara semester 4, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Yang akan saya jelaskan tentang definisi Qawaid Fiqhiyah beserta kaidah kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung terhadap kemaslahatan. Dalam etimologi, yaitu qawaid dan fiqhiyah merupakan bentuk jama dari kata kaidah yang berarti asas, landasan, dasar atau pondasi sesuatu. Sedangkan kata fiqhiyah secara etimologi berasal dari kata fiqh, yaitu pengetahuan, pemahaman, atau memahami maksud dari pembicaraan dan perkataannya. Jadi jika diartikan qawaid fiqhiyah secara etimologi berarti aturan yang sudah pasti atau patokan, dasar-dasar atau rumusan bagi menjelaskan masalah kaidah kepemimpinan. Pastinya tidak asing dengan kata pemimpin. Semua orang pasti tahu arti pemimpin. Pastinya semua orang pasti harus dipimpin atau memimpin. Karena jika tidak ada pemimpin, maka tidak ada tujuan atau mempunyai arahan ke depannya. Kebijakan pemimpin terhadap masyarakat harus didasarkan atas kemaslahatan. Dalam kaidah tersebut, seorang pemimpin atau dalam arti dan tingkat apapun dapat mengembangkan berbagai teori sosial, perekonomian, pendidikan yang universal dan relevan. Kemaslahatan yang dijadikan sebagai tolak ukur utama dalam kaidah tersebut dapat mengantarkan nilai-nilai kontekstualitas hukum Islam, karena kemaslahatan manusia atau masyarakat sifatnya selalu aktual. Sangat mungkin berbeda antara satu tempat dengan tempat lain dan dapat berubah dari satu waktu ke waktu. Contohnya dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ketika imam membagi zakat terhadap beberapa asnaf. Asnaf di sini disebut atau orang-orang fakir miskin atau orang-orang yang tidak mampu, maka diharamkan memberikan kelebihan atau berlebihan kepada salah satu asnaf tersebut jika kebutuhannya sama. Contoh yang kedua, tidak diperbolehkan kepada seorang untuk memilih imam dalam sholat. Itu yang fasik. Fasik di sini disebut dengan bodoh ilmu, yang tidak bisa baca-baca surat Al-Quran walaupun secara hukum sah menjadi makmum padanya karena hukumnya adalah makruh. Jadi di situ menjadikan imam seseorang imam tapi masih fasik ilmu itu hukumnya makruh. Boleh-boleh saja tetapi makruh. Contoh yang ketiga yaitu tidak diperbolehkan menggunakan harta baitul mal untuk orang yang tidak butuh dan membelakangkan orang yang lebih butuh.
Jadi kaidah ini cukup berperan sebagai metode penetapan hukum dalam merealisasikan keluasan atau keluasan hukum Islam. Jadi kita sebagai pemimpin atau kelak akan memimpin harus adil dan harus mengetahui porsi seseorang atau keadaan seseorang yang di sekeliling kita. Tidak boleh memilih-milih atau pilih kasih terhadap sesama. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya, karena saya masih belajar atau masih menjelaskan dengan belajar, maka mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.